Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizky Indra Andika dengan NIM 4012000108 dan Rizky Amalia dengan NIM 4012000110. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Etika Pemerintahan Islami. Pengertian etika pemerintahan Islami. Pemerintahan dalam konsep Islam adalah pemegang amanah yang berasal dari Tuhan, bukan untuk mencari kekuasaan, namun menggunakan kekuasaan itu untuk menjamin agar syariat yang diturunkan Allah kepada umat manusia dapat dijalankan sebagaimana mestinya, untuk mencapai kesejahteraan material dan moral, serta kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam sebagai suatu general system. Islam adalah sistem hidup yang berasal dari Allah SWT. Jika dikaji, sistem Islami ini bersifat integralistik, holistik, komprehensif, dan kafah. Sistem ini memiliki core postulate atau prinsip yang jelas, yang didasarkan pada prinsip tauhid atau mengesahkan Tuhan dan memperlakukannya sebagai sumber segala nilai, termasuk nilai etika yang menentukan baik dan buruk. Islam mewajibkan agar semua manusia dapat hidup dalam keadaan tidak lapar dan tercukupi sesuai situasi atau standar hidup yang layak, yang dapat berubah-ubah. Semua kegiatan bisnis untuk mencukupi kehidupan manusia adalah wajib. Secara suatu sistem yang memiliki prinsip yang berbeda tidak akan mungkin cocok dengan sistem lain yang memiliki perbedaan. Salah satu faktor penyebab kondisi Islam yang morat-marit adalah lemah dan sistem nilainya yang tidak dapat diterapkan secara menyeluruh dan komprehensif. Yang terjadi di dunia muslim adalah sistem Islam hanya dalam tataran normatif dan yang berlaku adalah sistem sekuler atau sistem kapitalisme. Sistem politik adalah demokrasi sekuler dan sistem ekonomi adalah kapitalisme. Agama atau sistem nilai Islam hanya boleh dijalankan pada tataran ibadah sempit, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat walaupun ada 1 atau 2 pembatasan, zakat masih bersifat volunter dan dibuat bandingannya pajak. Puasa dan haji ini pun menguntungkan kapitalis. Agama hanya mengurus ayat, bahkan undang-undang perkawinan atau munogahat pun diintervensi atau disesuaikan dengan sistem nilai yang lain, sekuler, rasional, dan kapitalisme. Keinginan umat Islam untuk mewajibkan syariat Islam bagi pemeluknya dihadang dengan berbagai cara. Jadi, jangan salahkan jika nilai Islam terkadang bisa tergambar dari kehidupan masyarakat kita. Lalu etika politik. Pemerintah adalah salah satu penting dari sebuah negara. Selain wilayah, penduduk, dan kedaulatan, tujuan negara dilakukan oleh pemerintah. Biasanya tujuan akhir suatu negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Bonum publicum, common good, commonwealth. Dalam fungsinya, pemerintahan menjamin ketertiban dan keteraturan, law and order, mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, menjamin keamanan, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Sebagai contoh tujuan negara menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini dicapai dengan berlandaskan ideologi negara, yaitu Pancasila dalam persepsi Islam.
Politik harus diarahkan untuk menjalankan syariat, menegakkan keridhaan ilahi, dan digunakan untuk kesejahteraan sosial, bukan untuk memegang kekuasaan. Yang selanjutnya, etika pemerintah. Dalam etika pemerintahan Islam, pemerintah harus dapat menjamin hak-hak ekonomi dan politik warganya. Jadi, rakyat terbebas dari rasa lapar dan rasa takut, yang berarti hak-hak ekonomi politiknya harus dapat dijamin oleh pemerintah. Pemerintah yang tidak dapat menjamin ini sebaiknya mundur, karena mereka berarti tidak dapat menyandang amanah dari rakyat dan Tuhan. Di sini, kita dapat melihat bahwa Tuhan menomorsatukan hak-hak ekonomi yang barangkali dianggap lebih penting atau didahulukan daripada hak-hak politik. Karena jika hak-hak ekonomi tidak diberikan, maka uang atau kelemahan ekonomi rakyat akan dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu, seperti yang lazim dikenal sebagai money politik di sebagian besar pelaksanaan pemilu presiden, legislatif, bupati, wali kota, dan pejabat lainnya di tanah air. Pemerintahan dalam Islam merupakan pemegang amanah yang akan menjaga semua tindak tanduk ekonomi pemerintah. Masyarakat dan pribadi harus sesuai dengan etika ekonomi pemerintah. Masyarakat dan pribadi harus sesuai dengan etika ekonomi Islam yang didasarkan pada akidah Islamiyah. Model pemerintahan menurut tokoh Islam. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun, pemerintahan yang natural yaitu pemerintahan yang membawa masyarakat sesuai dengan tujuan nafsu. Artinya, seorang raja lebih mementingkan keinginan nafsunya ketimbang rakyatnya, yang mana akan berakibat pada terjadinya pemberontakan, teror, penindasan, dan anarki dari rakyatnya. Kedua, pemerintahan berdasarkan nalar, yaitu pemerintahan yang membawa rakyatnya sesuai rasio dalam mencapai kemaslahatan duniawi dan mencegah kemudaratan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dibuat oleh cendekiawan. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan agama, yaitu pemerintahan yang membawa semua rakyatnya sesuai dengan ketentuan agama, baik yang bersifat keduniawian maupun ukhrawi. Yang kedua, model pemerintahan menurut Yusuf Muradawi. Demokrasi merupakan alternatif terbaik menurut Yusuf Al-Qaradawi untuk melawan diktatorisme dan pemerintahan yang bersifat tirani. Beliau berpendapat bahwa demokrasi adalah sisi liberalisme yang baik karena tercermin dalam perwakilan kehidupan yang memerankan kekuasaan legislatif dalam satu atau dua majelis. Pemilihan umum yang ditempuh dalam demokrasi sangat mencerminkan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil rakyat. Kekuasaan yang terpilih ini membuat Yusuf Al-Qaradawi berpikir bahwa demokrasi dapat diwujudkan karena rakyat sendiri yang mengawasi kekuasaannya. Pemerintah dapat dikritik dan dinilai sehingga tidak akan berlaku sewenang-wenang. Sekian presentasi dari kami yang berjudul Sistem Pemerintahan Islami. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.